Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Clarissa Mukodaser dengan NIM 2014201091 dari kelas A4 Keperawatan semester 5. Pada saat ini saya akan presentasikan tentang perioperatif care pada anak untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Keperawatan Anak 2 dengan dosen pengampu NS Julita Legi Eskep MKop. Definisi asuhan keperawatan perioperatif adalah perawatan yang diberikan sebelum praoperasi, selama intraoperasi, dan setelah pasca operasi. Keperawatan perioperatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keragaman fungsi keperawatan yang berkaitan dengan pengalaman bedah pasien. Faktor-faktor penting yang berkaitan dalam pembedahan yaitu penyakit pasien, pembedahan yang dilakukan, dan faktor pasien sendiri. Tahap-tahap keperawatan perioperatif: yang pertama fase praoperasi, yang kedua fase intraoperasi, dan yang ketiga pasca operasi. Tujuan praoperasi: yang pertama pelayanan yang berkualitas tinggi dan perawatan yang berfokus pada keselamatan klien. Yang kedua kerja tim multidisiplin. 3. Komunikasi terapeutik yang efektif dan kolaborasi dengan klien, keluarga klien, dan tim bedah. 4. Pengkajian dan intervensi dalam semua tahap operasi dengan efektif dan efisien. 5. Advokasi untuk klien dan keluarga klien. 6. Memahami pengendalian biaya. Tujuan intraoperasi: mengupayakan fungsi vital pasien selama anestesi berada dalam kondisi optimal agar pembedahan dapat berjalan dengan baik. Tujuan pasca operasi: A. Mengawasi kemajuan pasien sewaktu masa pulih. B. Mencegah mengatasi komplikasi yang terjadi. C. Menilai kesadaran fungsi vital tubuh pasien untuk menentukan saat pemindahan dan pemulangan pasien. Kajian yang dilakukan perawat pada periode perioperatif: yang pertama rumah atau klinik. A. Melakukan pengkajian perioperatif awal. B. Merencanakan metode penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. C. Melibatkan keluarga dan wawancara. D. Memastikan kelengkapan pemeriksaan praoperatif. E. Mengkaji kebutuhan klien terhadap transportasi perawatan pasca operasi. 2. Unit perawatan bedah. A. Melengkapi pengkajian preoperatif. B. Koordinasi penyuluhan terhadap pasien dengan staf keperawatan lain. C. Menjelaskan fase-fase dalam periode perioperatif dan hal-hal mungkin akan terjadi. 3. Ruang operasi. A. Mengkaji tingkat kesadaran klien. B. Melakukan penilaian ulang lembar observasi pasien dan rekam medis. C. Mengidentifikasi pasien. D. Memastikan daerah pembedahan. Keperawatan dalam fase bedah preoperatif: semua bayi dan anak yang dijadwalkan untuk menjalankan tindakan pembedahan harus dinilai prabedah, baik untuk mendeteksi dini keadaan yang memerlukan terapi spesifik maupun untuk optimal, serta untuk menasihati orang tua mengenai kemungkinan keadaan selama anestesi dan pembedahan. Pengkajian: tujuan dari pengkajian klien sebelum operasi adalah untuk menetapkan fungsi normal klien perioperatif untuk mencegah dan meminimalkan kemungkinan komplikasi pasca operasi. Pengkajian yang pertama yaitu riwayat keperawatan. Anda akan melakukan wawancara awal untuk mengumpulkan riwayat klien. Jika klien tidak dapat dihubungkan dengan semua informasi yang diperlukan, percayakan pada anggota keluarga sebagai sumber daya. Yang kedua, riwayat kesehatan. Tinjauan ulang riwayat medis klien. Ini termasuk penyakit dan operasi masa lalu serta alasan kita mencari perawatan medis. Yang ketiga, faktor risiko: umur, nutrisi, obesitas, apnea tidur obstruktif sleep atau apnea OSA, imunokompromis, ketidakseimbangan cairan elektrolit, persepsi dan pengetahuan tentang bedah. Selanjutnya, mengkaji riwayat pengobatan. Yang pertama, alergi. Kaji adanya alergi obat-obatan yang klien terima selama periode preoperatif. Selain itu, kaji terhadap alergi lateks, makanan, dan alergi kontak, misalnya plester, salep, dan solusi cairan. Kedua, sumber dukungan. Penting untuk menentukan sejauh mana dukungan dari anggota keluarga dan teman-teman klien. Karena keluarga tidak selalu berarti hubungan darah, maka yang terbaik adalah membiarkan klien mengidentifikasi. Pengkajian nyeri praoperasi. Pengkajian praoperasi harus mencakup penggunaan instrumen rasa sakit untuk menilai keberadaan dan tingkat keparahan nyeri. Beberapa instrumen untuk klien anak dan dewasa telah menunjukkan rehabilitas dan penjabilitas. Pengkajian nyeri sering kita perlukan untuk mengingatkan perawat untuk mengobati rasa sakit dan menilai keberhasilan dari intervensi nyeri. Selanjutnya,
Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Tentukan status dari diagnosa keperawatan praoperasi melalui pembagian pengkajian data baru pasca operasi dan mengidentifikasi diagnosa baru yang relevan. Diagnosa sebelum seperti gangguan integritas kulit dapat berlanjut setelah masalah pasca operasi. Identifikasi faktor-faktor risiko baru yang mengarah ke identifikasi diagnosa keperawatan tambahan. Intervensi selama fase penyembuhan. Gunakan data pengkajian visi saat ini dan analisis keperawatan praoperasi untuk merencana perawatan klien. Instruksi dokter bedah pasca operasi juga menjadi pedoman instruksi pasca operasi yang khas, meliputi yang pertama, pantau tanda-tanda vital dan pengkajian khusus dengan sering. Yang kedua, jenis cairan IV dan kecepatan cairan. Yang ketiga, penerus obat sebelum operasi sebagai kondisi yang memungkinkan. Yang keempat, cairan dan makanan yang diperoleh lewat mulut. Yang kelima, tingkat aktivitas klien yang diperbolehkan untuk dilanjutkan. Yang keenam, posisi klien yang harus dipertahankan sementara di tempat tidur. 7, masukan dan keluaran. 8, laboratorium tes dan fotosinar X. 9, arahan khusus. Tujuan dan hasil. Setelah mendapatkan hasil akhir, klien pada akhirnya akan mencapai tujuan mobilitas independen pada tingkat praoperasi atau lebih baik, maka hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda-tanda vital klien kembali seperti fase preoperatif. Yang kedua, saluran respirasi klien paten dan tidak dibantu. Yang ketiga, cairan dan elektrolit klien tetap seimbang. Yang keempat, suhu klien kembali ke awal dan tetap stabil. Sekian dan terima kasih.